warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang lagi masa, ya bilang masa sulit lah. Terutama lagi banyak wabah ya, virus virus COVID, Corona 19 saat ini. Itu jadi berpengaruh juga sama kegiatan kita. Biasanya sudah dilakukan tuh normal, bisa keluar, bisa kemana aja. Sekarang salah satunya bergeser ke digital atau ke internet. Nah, ngomong-ngomong digital atau internet, saya mau coba sedikit bahas tentang salah satu fasilitas di sosmed ya, contohnya di Facebook. Artinya menjual barang kita di Facebook, khususnya batu akik nih. Karena saya sendiri punya Facebook, di situ juga kebetulan ada grup-grup juga, grup batu terutama ya, batu-batu akik. Selain teman-teman juga yang sama dalam hobi batu. Nah, saya lihat banyak mereka tuh posting-posting ya, foto-foto batu atau video-video batu yang tujuannya untuk menjual secara online melalui Facebook. Nah, saya sendiri sering beberapa kali membeli batu akik yang saya suka melalui media sosial yaitu Facebook, karena di situ lebih apa namanya, detail istilahnya, spesifikasi dari ukuran, modelnya, jenis batunya. Udah gitu kita juga bisa langsung berdialog sama penjualnya walaupun tidak face to face, empat mata. Itu pertama. Kedua, sebenarnya gini ya, pengalaman saya juga dalam membeli khususnya melalui media online. Nah, transaksi jual beli melalui media online atau media sosial Facebook salah satunya, itu kita sendiri, saya nih sebagai pembeli harus juga mempersiapkan diri. Artinya begini, kita udah tertarik sama satu batu akik, wah misalnya ini nih batu akiknya, wah bagus nih, terus harganya biasanya kan cek harga om, cek harga kang, cek harga gan. Nah, biasanya kan langsung siap om, inbox. Nah, kita mulai di situ tuh interaksi antara saya sebagai pembeli dengan penjual. Interaksi jadi artinya dari ukuran, terus mungkin lebih banyak ke apa namanya, informasi harga ya. Biasanya di situ kebanyakan saya misalnya sebagai pembeli itu ingin informasi harga. Kalau batu mungkin sudah cocok, makanya kita pengen informasi harga berapa, apakah sesuai dengan budget kita. Kalau memang itu terjadi deal, itu akan kita dapatkan apa yang kita inginkan batu itu tadi. Tapi begini, artinya kayak saya sebagai pembeli, nah saya tuh udah harus menyiapkan diri. Artinya apabila ini memang, maaf, istilahnya tuh ada akun bandot. Nah, biasanya gitu, dia memasang akun foto batu atau apa, pokoknya dengan mungkin harga murah, foto-fotonya bagus, video-video bagus. Nah, setelah terjadi transaksi dan deal, kita kirim dulu kan uang atau harga yang sudah disepakati, kita transfer ke penjual. Ternyata si penjual itu tidak mengirim batu itu, batu yang kita beli. Nah, maksudnya di situ. Tapi tidak semua penjual yang online itu sebagai akun bandot ya, karena ada juga yang memang memberikan kepercayaan kepada pembelinya juga. Nah, saya ada yang pernah saya lihat di Facebook gitu, ada maksudnya cara bagaimana kita bisa berhasil deal dan kita juga percaya kepada penjual. Salah satunya bisa menggunakan grup. Biasanya kan banyak tuh grup-grup batu akik. Nah, di situ bisa terjadi misalnya kita udah suka sama batu itu dan
harganya sudah deal, biasanya kalau kita tidak merasakan, si penjual akan memberikan kita melalui rekening bersama tuh, rekber. Nah di situ ada jaminan, artinya kita mengirimkan uang yang disetujui kita sama penjual. Biasanya kalau tidak salah tertahan dulu masuk ke rekening bersama. Nah setelah barang itu terkirim dan kita konfirmasi bahwa sudah kita terima, baru itu uangnya akan ditransfer ke penjual. Itu salah satu. Kedua, nah biasanya kan ada misalnya saya nih mau beli, tapi saya masih ragu-ragu dengan penjual ini. Nah biasanya kita konfirmasi ke penjual, istilahnya mohon testimoninya dong. Nah itu si penjual akan memberikan info kepada grup itu atau anggota di situ. Saya kira itu saja sedikit informasi dan pengalaman yang saya pernah lakukan. Jadi intinya kalau memang mau bertransaksi atau membeli batu melalui sosial media, yang pertama kalau bisa gunakan rekening bersama. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun memang mau langsung transaksi dengan penjual secara individu, biasanya kan inbox loh. Kita coba dulu yang mungkin nggak terlalu mahal lah, artinya kita berusaha mendapatkan kepercayaan dua belah pihak antara pembeli dan penjual. Nah setelah itu berhasil deal dan transaksi terjadi dan pengiriman pun terjadi dan batu itu sudah kita miliki, nah di situ kita mulai bisa mempercayai penjual. Artinya kita juga bisa lain waktu misalnya ada cocok lagi, kita bisa ke penjual yang tadi. Kemudian yang ketiga, dengan meminta testimoni terhadap penjual itu, apakah memang dia amanah atau dipercaya. Biasanya ada feedback atau komentar-komentar lain dari anggota-anggota grup bahwa untuk meyakinkan kita bahwa memang penjual itu amanah dan bisa dipercaya. Itu hanya pendapat saya, tapi kalau memang kita bisa bertransaksi langsung secara face to face atau ke lokasi atau ke penjual, ke tokonya, itu lebih baik. Tergantung kondisi, apalagi lagi sekarang ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi kita tidak bisa leluasa pergi kemana-mana. Tapi kalau memang itu bisa, lebih baik kita langsung ketemu dan bertransaksi secara individu dengan penjualnya. Itu sih menurut saya ya lebih baik. Demikian saya kira itu menurut pendapat saya. Jika ada salah komentar atau salah pendapat, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar untuk artinya mencintai batu akik dan lingkungan batu akik. Salam hobi batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.